Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap terkait dengan reshuffle Kabinet Merah Putih, kita sudah terhubung langsung oleh rekan kami Putra yang berada di lokasi. Halo Putra, selamat malam. Ya, selamat malam, Nola. Baik, Putra, mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua di sini bagaimana informasi terkini terkait dengan reshuffle Kabinet atau Menteri Kabinet Merah Putih yang sore hari ini tiba-tiba sudah dilantik beberapa menteri atau pergantian menteri baru ini. Silakan Putra. Ya, Nola, benar sekali. Sekitar pukul 3 sore tadi, Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet, mencopot sejumlah kabinet merah putihnya. Di antaranya ada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, yang sampai saat ini jabatan Menteri dari Menko Polhukam ini belum ada penggantinya. Dan ada lagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati yang digantikan oleh Purba Budi Sadewa, Ketua LPS tahun 2020 hingga 2025. Kemudian ada Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding, yang digantikan oleh politikus Golkar juga, Muftah Rudin. Dan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi digantikan oleh wakilnya, Ferry Juliantono, yang merupakan politisi dari Gerindra. Sementara yang terakhir ada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, juga diberhentikan dan posisi Menpora sendiri sampai saat ini belum ada pengganti atau pemberitahuan dari Presiden Prabowo Subianto siapa pengganti dari Menpora Dito Aryo Tejo. Tadi sebelum usai pelantikan sendiri, tadi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut kepada awak media mengenai perombakan Kabinet Merah Putih kedua ini sendiri, menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto sendiri menerima masukan dan evaluasi dari kinerja tiap kabinetnya. Maka hari ini Presiden Prabowo Subianto sendiri melakukan perombakan kabinet kepada 5 menteri dan juga melantik 1 kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umroh, yang mana menunjuk Gus Irfan dan wakilnya Dhanil Anzar untuk mengisi jabatan baru di Kementerian Haji dan Umroh sendiri, Nola. Dan tadi selesai pelantikan sendiri, sejumlah ketum parpol turut hadir menyaksikan pelantikan dari Menteri Haji dan Umroh serta pergantian sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih sendiri. Salah satunya adalah Bahlil Lahadalia. Tadi Ketua Umum Golkar yang juga Menteri SDM ini ditanya awak media mengenai kadernya Golkar, Dito Aryo Tejo, yang dicopot dari Menteri Pemuda dan Olahraga. Menteri Bahlil hanya merespon pertanyaan awak media, menyebut bahwa pencopotan tersebut adalah hak prerogatif dari Presiden Prabowo. Dirinya mengaku menerima keputusan dari Presiden Prabowo untuk mengganti, membongkar pasang Kabinet Merah Putih dari jabatan ini sendiri. Nola. Oke, lalu Putra, tadi kita juga melakukan informasi bahwasanya mereshuffle Menteri Kabinet Merah Putih ini juga karena ada masukan dan evaluasi. Nah, apakah ada informasi terkait evaluasi seperti apa yang membuat akhirnya Presiden Prabowo Subianto mereshuffle Menteri Kabinetnya? Ya, Nola, dari keterangan Menteri Sekretaris Negara sendiri Prasetyo Hadi memang tidak banyak memaparkan mengenai evaluasi dari Kementerian Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto. Namun kalau dilihat dari beberapa kali rapat kerja terbatas Presiden Prabowo Subianto dan sidang Kabinet Paripurna Presiden Prabowo sendiri, memang Presiden Prabowo Subianto sempat memberikan evaluasi kinerja dari kabinetnya, yang mana menekankan untuk segera mengerjakan dari program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto sendiri. Memang isu bergulirnya pergantian ini sendiri memang sudah lama beredar di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto sendiri. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto juga mencopot Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer yang terjerat kasus hukum di Komisi Pemberantasan KPK. Dan kali ini Presiden Prabowo sendiri melakukan perombakan
cukup besar. Ada 5 menteri yang diganti oleh Prabowo Subianto. Ini sendiri memang buntut dari kinerja dari para kabinetnya. Prabowo Subianto sendiri tadi tak banyak bicara kepada awak media dan dirinya langsung meninggalkan tempat pelantikan Istana Negara sendiri, Nola. Awak media sendiri hanya mengkonfirmasi melalui sejumlah ketua parpol yang ikut dalam pelantikan ini seperti Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan sempat tadi mengatakan pada awak media bahwa pergantian perombakan kabinet ini merupakan hak dari Presiden Prabowo sendiri. Dan ditanya soal kondisi dari kabinet Merah Putih sendiri, para menteri dan Menko ini sendiri kompak menjawab tidak ada kemudahan dari kabinet Merah Putih. Walaupun sempat ada perombakan, mereka tetap mengaku bekerja di Kementerian Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto ini. Oke, terima kasih Putra atas segala laporannya. Kita masih akan terus menunggu informasi terkini lainnya dan selamat bertugas kembali.